Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, bukan? Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, karena seluruh bumi menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Ayo, sama-sama kita siapkan diri kita untuk menyambutnya. Semoga sukacita kelahirannya memenuhi bumi ini. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan juga Alkitabnya. Dan jangan kemana-mana, duduk yang manis. Kita akan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Oke? Halo adik-adik yang manis. Bersyukur kepada Tuhan, 4 minggu masa Advent sudah kita jalani bersama-sama. Sekarang tiba saatnya hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan bersama masih secara online. Tema Natal kali ini adalah kelahiran Yesus membawa damai dan sukacita. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengisi acara Natal kali ini dengan semangat. Terima kasih juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan ibadah Natal dengan baik. Selamat merayakan hari Natal. Damai Tuhan beserta kita. Merry Christmas. Maaf, adakah tempat untuk kami menginap? Maaf, semua tempat sudah penuh. Maaf, adakah tempat untuk kami menginap? Yang tersisa hanya sebuah kandang domba.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau menyertai kami dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami di rumah kami masing-masing akan berkumpul bersama, menyatukan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di hari ini, kami tepatnya merayakan dan kami bersuka cita Tuhan. Untuk itu kami mau menyambut kelahiran-Mu dengan beribadah terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di hati kami, di rumah kami, untuk memberikan kami berkat-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati semua rangkaian ibadah Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 1 ayat 21b. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi.
Halo anak-anak, apa kabar? Wah, saya lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng sekali. Bajunya bagus-bagus. Dan yang paling penting adalah wajahnya itu loh, ceria semua. Hai, apa kabar? Senang saya melihatnya. Anak-anak, kita kan mau mendengar firman Tuhan tentang Natal. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita tentang Natal Tuhan. Tolong kami agar kami dapat tenang menyimak seluruh cerita Natal itu dengan baik. Tolong juga setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan cerita Natal itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 1-20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, Bu Pendeta mau memperkenalkan satu kata, ya, namanya insecure. Saya ulang lagi ya, insecure.
Apa itu insecure? Insecure itu adalah misalnya kalau kita merasa tidak cantik, merasa tidak ganteng, merasa tidak kaya, merasa tidak pintar, atau merasa punya kekurangan ini, kekurangan itu. Lalu dia rasa minder, gak percaya diri, gak mau berteman dengan orang lain, gak berani mengungkapkan sesuatu pendapat. Nah, itu namanya insecure. Anak-anak punya insecure-nya enggak? Tapi itu nggak penting, ya. Yang penting adalah bagaimana kita, ya, sebagai anak Tuhan, saat kita mempunyai insecure itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Pendeta mau kenalin dulu nih seseorang kepada anak-anak, ya. Dia biasa dipanggil Bapak Peter. Saya panggil ya, Pak Peter. Pak Peter. Pak Peter. Mana ya? Nah, ini dia Bapak Peter. Apa kabar Pak Peter? Pak Peter, suaranya nggak kedengaran. Udah. Nah, udah. Halo. Ya, Pak Peter ya? Iya. Jadi ceritanya di sini baru dibikin sinyalnya biar bisa ketemu sama anak-anak Bunda Sudi ini ya. Sekolah Minggu GKI Bunda Sudi. Iya, betul. Halo semuanya. Pak Peter tadinya belum pernah masuk di Zoom ya? Belum, nggak kenal di sini Zoom-Zooman. Oh gitu. Ini senang bisa ketemu dengan Pak Peter lagi. Wah, Pak Peter. Ya. Apa kabar? Baik kalilah kabarku. Gimana Bu Pendeta kabarnya? Baik, anak-anak di sini juga semua baik-baik. Lagi senang-senang nih anak-anak. Oh, mantap. Ngomong-ngomong Pak Peter. Ya. Itu yang kasih nama Peter itu keren kali. Apa sih artinya, tahu nggak? Orang tuanya yang kasih kan? Oh, bukan. Terus siapa? Peter itu nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Kayak misalnya, siapa tuh artis Korea yang suka ada di TV-TV itu? BTS. BTS. Nah, BTS. itu kan member-membernya ada nama panggungnya. Oh iya. Siapa Blackpink, itu kan juga ada semua nama panggungnya. Nah, aku nama panggungku Peter, biar keren. Peter. Kenapa pakai Peter? Peter itu singkatan dari penjaga ternak. Oh, Peter itu penjaga ternak. Iya, biar keren lah aku, nggak mau aku kalah keren sama yang lain. Jadi kerjaan kau tuh Pak Peter sebagai penjaga ternak. Iya, betul sekali Bu Pendeta, penjaga ternak. Omong-omong, ternak siapa yang Pak Peter jaga? Ternakmu sendiri atau ternak siapa? Bukanlah, ini ternaknya Pak Bos semua. Oh. Ternaknya Pak Bos. Soalnya aku tuh nggak ada duitku buat beli ternak sebanyak ini. Miskin aku. Ini Pak Bos punya. Pak Bos tuh orang kaya. Banyak duitnya. Tapi nggak ada waktunya untuk kasih makan ternak. Jadilah aku bantu-bantu. Nanti ku bawalah ternak-ternaknya ke padang rumput kayak gini. Terus biarlah mereka makan, minum sampai kenyang. Sampai jadi gemuk, sampai jadi mok-mok kayak aku. Jadi Pak Peter itu makan rumput, makanya mok-mok. Bukan, ada gitu. Itu ternaknya makan rumput. Oh, ternaknya makan rumput. Maksudnya gemuknya kayak aku sehat gitu loh, sehat. Pak Peter, ya. Sebagai penjaga ternak, bagaimana rasanya? Ya, kalau jadi penjaga ternak itu sih ada enaknya, ada nggak enaknya. Mau yang mana dulu? Enaknya dulu ya.
Yang enaknya dulu lah. Saya itu merasa sukacita kalau ternak-ternak itu semua tumbuh sehat, gemuk, nurut-nurut. Nah, itu saya bahagia sekali. Tapi ada nggak enaknya? Apa itu? Saya itu sebagai penjaga ternak, kalau orang sini bilang gembala gitu ya, itu suka dilihat sebelah mata sama orang. Gini, kayak bajak laut. Bukan, ini bajak laut, bukan jadi begitu kenapa? melihat sebelah mata. Itu istilah Bu Pendeta. Oh, istilah. Maksudnya? Itu artinya suka nggak dianggap sama orang. Nggak dianggap. Soalnya saya ini kan, ya lihatlah bajunya. Masa ini acara Natalan sekolah minggu bajunya kayak gini, baju hari-hari. Nggak ada baju yang keren-keren kayak anak-anak ini gitu kan, merah, hijau, bling-bling gitu. Nggak ada baju kayak gitu saya. Suka nggak dipandang gitu ya, suka dihina, dilecehkan gitu ya. Itulah, inilah coba kok cium bajunya. Ada bau-bau gembalanya, bau-bau ternak. Pantesan dari tadi aku cium kayak ada bau-bau ternak. Rupanya Itulah baju saya itu, dimaafkan itulah itu ya. Adanya cuma ini doang soalnya. Bilang nggak apa-apa lah. Nah, terus saya itu kan kalau jaga ternak itu kan berhari-hari, lama. Jadi bukan cuma sehari 2 hari. Nah, saya itu kadang bawa ternak itu pergi gitu kan, berhari-hari. Gara-gara itu, saya kadang tuh suka gak bisa ibadah. Oh, gak kebaktian gitu? Gak kebaktian, betul. Nah, karena gak kebaktian, orang-orang tuh bilang, dasar, itu pasti penjahat itu, makanya gak pernah kebaktian. Oh, gitu. Jadi, orang tuh curigaan aja kalau sama saya tuh. Gitu ya, terus nggak enak lah ya dicurigai. Nggak enak lah. Kalau saya lewat gitu ya, mereka langsung melihatnya, penjaga ternak gitu. Direndahkan gitu ya. Nggak enak memang, betul. Iya. Sampai saya tuh kadang-kadang minder kalau digituin. Jadi teman-temannya itu hanya peternak-peternak juga? Betul. Sesama penjaga ternak lah saling paham. Oh gitu ya. Selain itu, dengar-dengar nih, benar apa enggak aku mau tahu ya. Dengar-dengar nih katanya Bapak Peter pernah mengalami satu peristiwa ajaib. Bener nggak sih? Peristiwa ajaib? Oh, betul. Pernah itu. Satu peristiwa luar biasa kali. Gimana? Ceritain. Jadi waktu itu, ini semua coba buka telinganya dengarkan ya. Ini penting kali soalnya. Jadi waktu itu, saya sama kawan-kawan saya lagi jaga ternak malam-malam. Terus tiba-tiba pas saya lagi jaga ternak itu, dari langit ada cahaya. Terang kali. Saya sampai tutup mata itu, saking terangnya itu cahaya. Saya udah takut. Ini cahaya apa? Saya ketakutan, saya pikir ini apa ya? Ada apa gitu? Ternyata itu mungkin apa? Lion gitu atau meteor gitu? Bukan, nggak ada meteor, nggak ada alien itu nggak ada. Oh, alien. Ini tuh ternyata ada malaikat. Malaikat? Iya, ada malaikat datang ke itu padang rumput? Itulah, saya juga bingung. Ada malaikat. Begitu malaikat itu datang, takutlah awak kan. Aku pikir, aduh, aku nih buat dosa apa lagi sampai disamperin malaikat. Bertakutlah. Terus malaikat itu lihat, aku ini ketakutan. Terus dia bilang gini, kata malaikat itu, jangan takut, katanya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Serius nih, bener. Aku pun gak percaya pertamanya. Bayangkanlah ya, satu kata malaikat itu juru selamat. Itu kan orang penting. Betul. Masa malaikat itu kasih berita tentang juru selamat ke gembala kayak aku? Apa nggak salah? Aku aja jarang rumput ibadah. lagi ya, di padang rumput lagi ya. Itulah aku aja jarang ibadah. Peter tidak pernah kebaktian. Makanya, ku pikir salah alamat lah kan si malaikat-malaikat ini. Nggak mungkin beritanya sampai ke aku. Terus yang kedua yang aneh, katanya juru selamat. Tapi lahirnya di palungan. Kayak mana lah juru selamat di palungan? Jangan hoak gitu ya. Harusnya juru selamat itu lahirnya di istana. Betul. Pakai bodyguard yang banyak. Terus ngundangnya itu ngundang presiden. Betul. Ngundang bu pendeta. Ya iyalah. Terus ngundang gubernur. Iya. Orang-orang kaya. Orang kaya, betul. Bukan gembala miskin kayak saya. Tapi karena saya sama kawan-kawan itu penasaran. Kayak mana ini ceritanya? Benar nggak ini salah alamat? Makanya kami akhirnya pergi. Jadi domba-domba itu kami titipkanlah sama yang lain. Saya udah pikir ini saya dimarahin Pak Bos ini pasti. Saya tinggalin tugas-tugas saya pasti dimarahin Pak Bos ini. Ini dipecat nanti ini. Tapi udahlah, karena saya penasaran kali kan yang datang malaikat. Saya tinggalkan. Terus saya pergi. Saya jalan sama teman-teman gitu kan. Wah, cari-cari di mana ini beritanya. Terus saya ketemu satu rumah. Rumahnya rumah biasa kali. Kayak rumah-rumah biasa lah. Terus di situ memang di dalamnya ada satu tempat. Biasanya kalau malam itu jadi tempatnya hewan-hewan biar hangat, nggak kedinginan di luar. Jadi tempat itu ya ada bau-bau ternak, bau-bau semerbak lah kan. Ya kayak ternak, bau ternak lah ya. Terus. Nah, di situ ada seorang perempuan muda, lalu ada suaminya. Lalu ada bayi kecil, itu di palungan, di tempat itu tuh yang bau itu, disitulah ada bayi kecil. Saya itu mau masuk bingung, saya kan nggak kenal ini kan siapa ini, nggak kenal saya. Saya ketok lah kan, tok. Terus dia lihat saya, dia bingung, ini siapa, eta saha katanya. Terus udah gitu, saya juga bingung lah gimana caranya menjelaskan. Akhirnya saya sama teman-teman itu masuk. Terus pelan-pelan lah kami ceritakan semuanya peristiwa di padang rumput tadi. Saya cerita. Dia itu makin dengar cerita saya, makin bingung mukanya. Kelihatan mukanya gitu ya, bingung ya. Iya, dia sih ngangguk-ngangguk. Tapi dia ya bingung juga kayak mana ceritanya ini. Nggak kenal tiba-tiba datang. Tapi benar semua yang dikatakan malaikat itu. Jadi setelah ku pikir-pikirkan lagi kan, ku cocok-cocokkanlah beritanya si malaikat dengan apa yang kulihat, dengan ceritaku sama si ibunya si bayi, si Maria namanya. Ku cocokkan semua, ternyata betul. Bayi itu adalah juru selamat, orang paling penting sedunia. Nah, begitu ku tahu, aku yakin dia juru selamat. Senang kali lakukan. Bangga kali. Iyalah. Bayangkan Bu Pendeta. Iya. Orang paling penting sedunia. Yang diundang pertama kali adalah gembala miskin kayak saya. Sampai terharu, aku menangis waktu itu. Senang kali. Saking senangnya, ku ceritakanlah sama semua orang.
Pulanglah aku kan, ketemu keluarga, ku sampaikanlah kepada adik-adikku, kakak-kakakku, teman-temanku, gembala-gembala yang lain. Orang lewat pun, tetanggaku semua aku ceritakan. Ku kasih tahulah bahwa ternyata juru selamat itu lahir di tengah dunia dan dia ingat orang-orang kecil seperti kita. Ada sih yang nggak percaya. Ada. Mereka lihat gembala ini nggak mungkin lah benar, pasti hoax. Tapi aku nggak peduli lagi. Pokoknya yang penting aku mau cerita supaya semua orang tahu juru selamat itu tidak pilih-pilih, tidak seperti manusia. Semua disayang. Orang-orang kecil yang sering kali merasa tidak berharga kayak saya, itu diingat dan disayang sama Tuhan. Jadi, terus? Ya sudahlah. Pokoknya aku ceritakanlah, bahagia kali akan aku kan. Jadi Pak Peter udah nggak minder lagi? Gak. Aku tuh nggak, sejak peristiwa itu, apa itu minder-minder? Nggak minder aku. Daripada minder, lebih baik kita bersyukur. Bersyukur karena kita itu dicintai sama Tuhan, siapapun kita. Biar jelek kayak saya, biar bau kayak saya, biar orang bilang saya itu penjahat, Tuhan itu sayang sama saya. Bersyukur. Pak Peter, waktu Pak Peter belum datang, saya memperkenalkan satu kata kepada anak-anak ini yang ada di ruangan Zoom. Itu namanya insecure. Pak Peter pernah dengar nggak itu? Apa? Tukang sayur? Insecure. Tukang sayur? Bukan Pak Peter. Insecure. Apa itu? Apa sekur itu? Insecure itu kalau orang punya kekurangan, misalnya kayak Pak Peter itu miskin, nggak punya duit, bau, ya kan, dianggap orang itu penjahat, tidak dipercaya, gitu kan, itu insecure, jadi minder, nggak percaya diri, gitu. Oh, minder saya ngerti. Iya, karena Pak Peter tadi bilang setelah berjumpa dengan juru selamat, ya nggak minder lagi. Nggak lah. Udah senang ya? Enggak lah, orang juru selamat aja sayang sama saya. Masa saya nggak sayang sama diri sendiri? Wah, jadi Pak Peter kalau gitu pesannya Pak Peter untuk anak-anak yang ada di ruang Zoom ini apa? Ku pesankanlah sama semua anak-anak di sini. Setiap orang itu pasti punya kekurangan. Wajar itu, nggak apa-apa. Nah, setiap kali kita ingat kekurangan kita, ingat juga bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat itu sayang sama kita. Dia sayang bukan cuman karena kita itu hebat, tapi dia sayang bahkan sampai ke kelemahan-kelemahan kita juga. Karena itu nggak usah minder, percaya diri, sebab semua orang itu berharga di mata Tuhan. Ya betul itu. Jadi anak-anak jangan minder. Jangan merasa nggak bisa apa-apa, harus percaya diri dan tetap bersuka cita gitu ya Pak Peter. Betul. Karena Yesus yang lahir itu sayang semua orang, nggak pilih-pilih kasih. Betul. Dan itu harus Yesus ya? Iya, itu harus diberitakan kepada semua orang, kasih tahu temannya, kasih tahu kakaknya, adiknya, orang tua, semua tahu. Betul. Teman-teman di sekolah, guru, supaya mereka semua juga senang. Betul. Percaya diri, tidak minder. Luar biasa. Pengalamannya Pak Peter ini luar biasa. Makasih banyak loh Pak Peter. Sama-sama loh. Sekali pasti. Senang kali loh aku bisa berbagi cerita sama semua yang di sini. Ya. Ngomong-ngomong, itulah mau ku bilang barusan. Itu domba-dombaku itu butuh perhatian.
Kalau lama-lama ditinggal nanti tersesat mereka. Oh ya. Jadi aku udahan dulu lah ya. Harus bertanggung jawab ya sama Pak Bos ya. Iya betul, nanti aku gimana lah ini, kasihan domba-dombanya. Kalau gitu nanti Pak Bosnya harus diceritakan juga loh. Iya, sudah aku ceritakan Pak Bos. Oh sudah ya. Sudah aku ceritakan Pak Bos. Oh, Ya pun sudah. senang kali. Oh, senang kali dia ya. Iya. Itu pasti domba-dombanya juga kalau diceritain itu pasti bunyi semua itu. Itulah aku dongengi kalau malam, cerita sebelum tidur domba-domba itu. Saya juga senang. Iya deh. Ya terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke. Nah, kita ngopi-ngopi ya. Kita ngopi-ngopi ya. Iya deh. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Dadah semuanya. Nah, anak-anak udah dengarkan cerita tentang Bapak Peter? Wah, kita semua juga harus bersukacita, damai sejahtera di hati kita karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Selamat Hari Natal, Tuhan berkati. Adik-adik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu jika pada hari ini kami dapat merayakan Natal bersama-sama. Sukacita yang kami rasakan, yang kami alami, karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir untuk menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi manusia yang baik, dan Engkau adalah teladan bagi kami. Maka sekarang kami mohon di dalam kuasa-Mu, sertailah kami menjadi anak-anak-Mu, secara khusus kami anak-anak sekolah minggu, agar kami juga bertumbuh seperti Kristus, dan keberadaan kami menghadirkan damai dan sukacita bagi sekeliling kami, dan juga memuliakan Tuhan di sepanjang keberadaan kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur juga untuk kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati orang tua kami, agar mereka pun senantiasa membimbing kami seturut dengan kehendak Kristus. Mereka juga belajar menjadi teladan yang baik sebagaimana kami belajar bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan keluarga. Dan ada orang tua yang juga bersama dengannya, Maria dan Yusuf. Dan di dalam kehidupan kami sadar juga kami hidup di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang lain. Dan kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan ada berbagai peran kehidupan yang Tuhan percayakan. Maka kami mohon Tuhan, Engkau memberkati juga seluruh guru sekolah minggu yang menolong kami untuk mengenal Engkau dengan lebih baik. Tuhan berkati senantiasa dan buat kami semua bersukacita. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami di sekolah, dan setiap orang yang kehadirannya menolong kami untuk menjadi lebih baik. Tuhan anugerahkan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan, agar kebahagiaan yang kami rasakan dan seluruh orang rasakan membuat kehidupan kami menjadi indah dan mulia. Kami berdoa juga untuk keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan memberkati agar setiap orang beroleh sukacita di dalam melakukan perannya, baik sebagai pemerintah maupun warga masyarakat, dan di dalam panggilan apapun keberadaan semua orang. Tuhan memberkati, termasuk para dokter, para perawat, orang-orang yang bergumul untuk menolong mereka yang sakit, karena kami juga menghadapi pandemi COVID dan berbagai keterbatasan. Kami mohon ya Bapa, Engkau sendirilah yang hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Berikan juga kami kekuatan dan kesehatan. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul karena sakit, Tuhan juga menghadirkan damai dan sukacita
sukacita Natal bagi setiap kami dalam keadaan apapun. Dan kiranya di dalam perayaan Natal saat ini kami diperbaharui lagi menjadi orang-orang yang hidup di dalam berita Natal yang membahagiakan, yang mendamaikan, dan berita itu memenuhi seluruh hidup kami, dan kami pun dapat senantiasa meneruskannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kini kami akhiri doa kami bersama-sama dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 2 ayat 1a. Yesus selesaikan berencana tulis pada zaman Yudas. Matius 2 ayat 1b. Datang orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan dengan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami. Ini persembahan kami ya Tuhan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, hari ini kita sudah mendengar berita Natal, kita sudah bersuka cita, dan saatnya kita akan menutup ibadah Natal untuk kita meneruskan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur perayaan ibadah Natal telah boleh berlangsung dengan baik. Ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kami di dalam seluruh perayaan Natal pada hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu kami, yang terus menolong dan membimbing kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh mengalami pertumbuhan iman yang baik. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang terus dihidupi oleh firman Tuhan, secara khusus berita Natal pada hari ini. Dan kami mau melanjutkan berita sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada dunia ini. Dan kami melanjutkannya dengan berbekalkan berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.